Kita semua pasti udah sering dengar kan nasihat keuangan yang itu-itu lagi. Hemat uang kecil, jangan keseringan beli kopi mahal. Tapi gimana kalau saya bilang, fokus ke kopi seharga $5 itu justru bikin kita kehilangan gambaran yang jauh-jauh lebih besar. Gimana kalau sebenarnya ada kebocoran diam-diam yang lagi menguras kekayaan kita setiap hari? Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Ancaman terbesar buat kekayaan kita itu ternyata bukan sesuatu yang nongol di laporan bank. Sama sekali bukan. Ancaman ini bekerja secara senyap di belakang layar. Udah mulai penasaran kan? Dan biar jelas ya dari awal, ini sama sekali bukan tentang kopi $5 itu. Ini bukan ceramah soal latte factor yang udah sering banget kita dengar. Kita bakal ngebahas sesuatu yang jauh lebih fundamental dari itu. Masalah utamanya itu ada di apa yang kita sebut kebocoran harian yang senyap. Ini bukan soal nilai uangnya, tapi soal apa yang diwakili sama uang $5 itu. Pengeluaran kecil itu ternyata adalah simbol dari penyerahan kendali kita secara perlahan-lahan. Gini, setiap kali kita bikin pilihan-pilihan kecil tanpa mikir panjang, menurut sumber pembahasan kita kali ini, itu adalah bentuk penyerahan diri yang halus. Sedikit demi sedikit, kita menyerahkan kendali atas hidup kita, satu transaksi kecil di satu waktu. Nah, ini nih yang harus kita sadari. Kebanyakan dari kita itu cuma beroperasi berdasarkan kebiasaan. Kita nggak bener-bener membuat pilihan yang sadar. Kita cuma ikutin alur aja. Dan ada sebuah sistem yang sangat diuntungkan waktu kita ada di mode autopilot ini. Selama sistem ini bisa bikin kita sibuk berdebat soal kopi $5, perhatian kita jadi teralihkan dari masalah yang sesungguhnya. Masalah apa? Yaitu nilai tabungan kita yang terus-terusan kegerus inflasi, upah kita yang rasanya makin gak cukup, dan masa depan kita yang pelan-pelan kayak disedot entah kemana. Kutipan ini benar-benar pas banget. Tujuannya itu bukan buat bikin kita bangkrut dalam sekejap, bukan. Tujuannya adalah untuk menguras kita secara perlahan, $5 demi $5, sampai akhirnya nggak ada lagi yang tersisa. Ngeri kan? Tapi tenang, ada caranya buat ngelawan balik. Kita bisa mengubah kebocoran ini jadi sebuah tindakan yang disengaja. Ini bukan lagi soal nahan diri atau berhemat, tapi soal melakukan langkah strategis dengan jumlah uang yang sama persis. Nah, disinilah masuk konsep yang namanya stacking sats. Ini istilah dari komunitas Bitcoin yang artinya simple banget. Ngumpulin Bitcoin dalam jumlah kecil, tapi rutin dan konsisten. Sats atau satoshis itu unit terkecilnya Bitcoin. Anggap aja kayak sennya dolar gitu. Coba deh kita hitung-hitungan simpel ya. $5 sehari itu jadi $150 sebulan. Atau $1.800 setahun. Uang yang tadinya bocor tanpa kita sadari buat hal-hal kecil, sekarang diubah jadi aset digital yang nilainya punya potensi untuk terus tumbuh seiring waktu. Jadi intinya, ini tuh lebih dari sekedar duit. Tindakan harian yang kelihatannya sepele, ini adalah cara kita buat merebut kembali bukan cuma uang, tapi juga waktu dan kedaulatan kita dalam mengambil keputusan. Ini soal ngambil alih kembali kendali hidup kita. Tapi sebenarnya ini bukan cuma soal hitung-hitungan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal psikologi. Ini tentang memprogram ulang cara otak kita memandang nilai, uang, dan waktu. Intinya, kita tuh dihadapkan sama dua pilihan jalan hidup. Yang pertama, jalur standar, kita cuma jadi konsumen pasif, bertindak impulsif, dan akhirnya terus-terusan terkuras. Atau, kita bisa pilih jalan kedua, jalur yang disengaja. Kita menumpuk aset dengan niat, bergerak dengan tujuan yang jelas, dan merebut kembali kekuatan finansial kita. Jadi, setiap kali kamu memilih jalur yang disengaja itu, kamu sebenarnya lagi bilang, oke, gue lihat permainannya kayak gimana, dan gue memilih untuk nggak ikut main. Ada kekuatan yang luar biasa banget di balik penolakan yang sadar ini. Dan puncaknya apa? Puncaknya adalah perubahan ini membawa kita dari posisi selalu dikuras menjadi berdaulat. Ini bukan lagi sekedar perubahan kebiasaan. Ini adalah pergeseran identitas yang kita bangun dari satu pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Nah, ini dia nih intinya. Ini momen kliknya. Kamu itu bukan bangkrut. Kamu itu sedang dikuras. Ini beda banget loh. Masalahnya bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi karena ada kebocoran yang jalan terus tanpa henti. Tapi bedanya, sekarang kamu udah bisa lihat kebocoran itu. Kamu sadar ada lubang kecil yang diam-diam ngabisin energi dan sumber daya kamu. Dan kesadaran itu, wah, itu adalah langkah pertama yang paling penting menuju perubahan. Dan bagian terbaiknya apa?
Kamu sekarang punya penutup buat kebocoran itu. Sebuah alat, sebuah strategi yang ada di luar jangkauan sistem tradisional, sesuatu yang nggak bisa mereka sentuh atau mereka kendalikan. Jadi, ujung-ujungnya pertanyaannya itu bukan lagi soal kopi atau langganan ini itu. Pertanyaannya jauh lebih mendasar. Apa tindakan pembangkangan terkecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini untuk mulai merebut kembali kekuatanmu?